Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelas PAI 1B, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Haji Saca Suhendi MAG dan Haji Yudi Irfan Daniel SOSI MAG. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranenburg dan TKB Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Teori Cranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori tentang tujuan negara dari Cranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Kemudian, bagaimana tujuan negara Republik Indonesia? Nah, tujuan itu terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, di mana bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Cranenburg, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tentang tiga lembaga ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, Ayat 2 yaitu Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ayat 3-nya, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ayat keempatnya yaitu Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, MK, dan KY memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu bagaimana lembaga-lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan? Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara, yakni yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan.
Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki kitab Undang Hukum Pidana dalam singkatannya yaitu KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara historis, upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kita harus mengenali dan paham dulu bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat dalam tujuan negara, sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Secara sosiologis, Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertokosumo menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, keadilan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia, oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, unsurnya yaitu unsur kepastian. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kemudian, secara politis, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi harus juga aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia ada 2, yaitu yang pertama kepolisian dan yang kedua kejaksaan. Sedangkan lembaga peradilan ada 5, yaitu yang pertama pengadilan umum atau pengadilan sipil, yang kedua pengadilan tata usaha negara atau disingkat PT-UN, yang ketiga pengadilan agama, yang keempat pengadilan militer, dan yang kelima pengadilan tipikor atau tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga ada pengadilan agama. Materi selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dalam menegakkan hukum yang berkeadilan tentu memiliki tantangan tersendiri, yaitu sebagaimana di Indonesia, bahwa banyak tantangan dalam penegakan hukumnya. Yang seperti contohnya yaitu yang pertama korupsi. Korupsi ini masih menjadi masalah serius di Indonesia dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Upaya pemberantasan korupsi dan memastikan penuntutan yang adil bagi para pelaku korupsi tetap menjadi tantangan besar. Yang kedua ada keadilan sosial. Masalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi berdampak pada akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Kemiskinan, akses terbatas ke layanan hukum, dan ketidaksetaraan dalam proses peradilan adalah
masalah penting yang perlu diatasi. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang ketiga ada hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Terkadang, pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum menjadi masalah seperti dalam kasus-kasus kekerasan polisi. Yang keempat yaitu politisasi penegakan hukum. Pengaruh politik dalam penegakan hukum seringkali memunculkan ketidakpercayaan masyarakat. Intervensi politik dapat mempengaruhi independensi lembaga penegakan hukum. Yang kelima, ada perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba adalah masalah serius di Indonesia dan penegakan hukum di bidang ini menghadapi tantangan besar dalam memerangi sindikat narkoba yang kuat. Yang keenam, sumber daya terbatas. Kurangnya sumber daya seperti personil dan anggaran dapat membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk beroperasi secara efektif. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia harus terus berupaya memperkuat lembaga penegakan hukum, meningkatkan transparansi, memerangi korupsi, mempromosikan pendidikan hukum, dan memastikan independensi sistem peradilan. Partisipasi aktif dari masyarakat, media yang independen, dan kerjasama internasional juga sangat penting dalam upaya mencapai penegakan hukum yang berkeadilan. Materi selanjutnya yaitu esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang akan terjadi seandainya di sebuah bangsa tidak ada peraturan hukum? Atau mungkin peraturan hukum sudah ada, namun apa yang akan terjadi apabila negara-negara tersebut tidak ada upaya penegakan hukum? Apakah benar penegakan hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan ubi societas ibi lus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap kitab suci tersebut. Namun tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat atau kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Setiap orang berhak mendapatkan hukum, orang yang melakukan pelanggaran hukum masih berhak mendapatkan hukum. Dan dalam hukum ada beberapa yang dibayar, salah satu dengan denda. Apakah ada hukum yang lain? Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.